Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Berjumpa lagi dengan kami Curhatan Hikmah. Semoga senantiasa kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Kisah ini terjadi pada zaman Syekh Abdurrahman Az-Zibai. Kisah yang sangat mengharukan sampai membuat beliau menangis. Syekh Abdurrahman Az-Zibai adalah seorang ulama besar yang bernama lengkap Al-Imam Wajihuddin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Asy-Syaibani Al-Yamani Az-Zubaydi Asy-Syafi'i. Dan beliau lahir pada bulan Muharram tahun 886 Hijriah dan wafat pada hari Jumat tanggal 12 Rajab tahun 944 Hijriah. Beliau dikenal sebagai ulama yang jujur, lemah lembut, dan santun. Dikisahkan suatu ketika, Syekh Abdurrahman Az-Zibai berkumpul dengan orang-orang di kota Zabid yang berada di ujung kota zaman untuk berziarah ke makam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Dan jarak perjalanannya membutuhkan waktu selama 2 minggu. Ketika rombongan hendak berjalan ke kota Madinah, tiba-tiba ada seorang anak kecil yang berusia 8 tahun datang dan menyapa Syekh Abdurrahman. Dan anak itu berkata, "Wahai Syekh, aku ikut ziarah ke makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dan permintaan anak kecil itu tidak diizinkan oleh Syekh karena khawatir membuat susah rombongan beliau. Lalu kemudian Syekh Abdurrahman bertanya kepada anak itu dan berkata, "Wahai anakku, kenapa engkau sangat ingin ikut ziarah ke Nabi?" Dan anak itu berkata, "Wahai Syekh, percayalah, aku sangat rindu kepada Rasulullah." Kemudian Syekh Abdurrahman berkata, "Wahai anakku, engkau tak boleh ikut denganku." Maka kemudian rombongan dan Syekh Abdurrahman meninggalkan anak kecil tersebut. Dan setibanya di kota Madinah, tepatnya di depan makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Syekh Abdurrahman Az-Zibai terkejut. Tiba-tiba beliau melihat anak kecil tadi berada di depan beliau dan berkata, "Wahai anakku, dari mana engkau datang sampai ke sini?" Dan anak itu menjawab, "Ketika kalian berangkat, aku masuk dalam peti, ikut bersama rombongan kalian sampai ke sini." Syekh Abdurrahman lalu berkata, "Aku tidak heran kalau engkau masuk peti, tapi selama 2 minggu engkau makan dan minum dari mana? Dan engkau kuat di dalam peti yang tertutup?" Kemudian anak itu berkata dengan polosnya, "Wahai Syekh, aku sungguh dilupakan dari makan dan minum serta rasa lapar dan haus, dikarenakan aku sangat rindu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dan anak itu menyambung perkataannya, "Wahai Syekh, apakah benar tanah ini pernah dipijak oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" "Ya, benar wahai anakku," jawab Syekh Abdurrahman.
Kemudian anak itu mengambil tanah itu lalu diciumnya, dan tiba-tiba anak itu pingsan. Dan tak disadari bahwa anak kecil itu telah wafat, dan kemudian dikebumikan di luar kota Madinah. Dan setelah Syekh Abdurrahman dan para rombongan menyelesaikan tujuan beliau, kemudian mereka pulang. Dan saat setelah beberapa hari kemudian, Syekh Abdurrahman Az-Zibai teringat anak kecil itu. Lalu beliau datang menziarahi makamnya. Ketika Syekh Abdurrahman melihat keadaan makam itu, beliau menjadi bingung, karena makam yang berada di luar kota Madinah berangsur-angsur bergeser masuk ke kota Madinah, mendekati makam Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan melihat kejadian itu, Syekh Abdurrahman Az-Zibai menangis. Subhanallah. Dan kisah ini dikutip dari kitab beliau, yaitu kitab Maulid Az-Zibai, karangan beliau, Syekh Abdurrahman Az-Zibai. Saudaraku seiman semua, semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut, serta dapat menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.